Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 27 PTBE. Di sini kami mendapat tugas untuk mereview artikel tentang biomasa, potensi dan pemanfaatan biomasa di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan senyawa organik berupa residu pertanian, limbah-limbah kayu, dan lainnya dalam skala cukup besar di daerah-daerah. Ya, kenapa Indonesia nih salah satu negara yang cadangan senyawa organik yang banyak? Karena Indonesia salah satu negara agraris, ya. Negara yang masih banyak lahan pertanian atau perkebunan, sehingga sampah-sampah sisa dari perkebunan itu dapat dimanfaatkan menjadi bahan-bahan utama biomasa atau energi dari residu atau sisa-sisa pertanian. Oke, selanjutnya. Ya, energi Indonesia. Ya, yang pertama, diperkirakan total konsumsi energi Indonesia tahun 2000 adalah 376 MBOE atau juta barel setara minyak. Akan meningkat 26% atau menjadi 474,36 MBOE pada tahun 2013. Ya, kenapa kita selalu meningkat kebutuhannya? Karena sepadan dengan pertumbuhannya populasi di Indonesia yang tahun ke tahun itu semakin tinggi, sehingga konsumsi energi kita sangat dibutuhkan dan permintaannya sangat tinggi. Lalu yang kedua, pembangunan energi dasar Indonesia dimulai dengan pembangunan pedesaan, di mana sumber energi terbarukan sudah tersedia. Ya, seperti yang hal ini kita bahas pada presentasi kali ini, kita membahas tentang biomasa, yaitu sisa-sisa, yaitu satu energi yang bahan dasarnya sisa-sisa pertanian, atau kata lain energi terbarukan. Ya, karena permintaan energi di Indonesia itu sangat tinggi dari tahun ke tahun. Ya, yang ketiga, biomasa pada umumnya digunakan untuk memasak dan proses eksternal pada industri dan sebagian menggunakan boiler. Ya, di sini umumnya digunakan untuk memasak dan proses eksternal pada industri. Biasanya untuk proses memasak bisa jadi menggunakan kayu-kayu sisa, mungkin kayu karet, atau semacamnya sebagai kayu bakar, atau mungkin untuk boiler untuk bahan bakar dalam industri yang dibutuhkan kayu bakar atau berbentuk gas atau segala macam, itu bisa sisa dari sisa-sisa peternakan, sisa-sisa pertanian dan sebagainya. Intinya sisa dari produk-produk negara agraris dari itu di pedesaan. Oke, kita langsung. Ya, ini tadi siapa? Bisa silakan aja langsung on mic. Oke. Potensi energi biomasa di Indonesia. Yang pertama itu diperkirakan pada sekitar tahun 2000, Indonesia menghasilkan 146,7 juta ton biomasa per tahun, atau setara dengan 470 gigajoule per tahun. Untuk poin kedua, sumber utama terbesarnya yaitu dari residu padi, potensi energi teknis yaitu 150 gigajoule per tahun, atau dari potensi lainnya itu seperti kayu karet 120 gigajoule, sisa gula 78 gigajoule per tahun, residu minyak 67 gigajoule per tahun, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sumber biomasa dapat membantu memasok panas dan listrik untuk industri dan rumah tangga. Berikutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini pengembangan energi terbarukan Indonesia. Oke, bisa tadi via ya? Iya. Oke, bisa. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui keputusan Menteri nomor 1122-MEM-2002 tentang pembangkit listrik tenaga kecil diberlakukan sejak 2002 untuk membangun ekonomi produsen listrik tegangan kecil hingga menengah untuk dibeli oleh PLN. Yang kedua yaitu promosi untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi biomasa di daerah yang dapat membuka lapangan pekerjaan di pedesaan. Yang ketiga yaitu
Berdasarkan angka yang ada pada gambar 1, Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak neto dalam 10-20 tahun mendatang jika permintaan energi akan mengikuti program konservasi dan peningkatan efisiensi energi secara drastis dapat dicapai. Yang selanjutnya yaitu sehubungan dengan era krisis energi yang akan datang, Indonesia harus mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan, khususnya biomasa dan panas bumi yang berdampak signifikan karena kapasitas pembangkitan per unit yang lebih besar. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita jalan. Boleh Syifa. Pertama, potensi residu konversi energi biomasa yang ada di Indonesia. Pertama, yaitu kayu karet di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan produksi 41 juta per tahun dan energi teknis keterangan potensinya 120 gigajoule per tahun. Dengan keterangan, kayu gelondong kecil dengan diameter kurang dari 10 cm, kayu gelondong besar dan sedang digunakan sebagai kayu bakar pada industri batu bata dan genteng dengan harga 20.000 per 30.000 meter kubik. Yang kedua adalah residu penambangan di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan produksi 4,5 juta per tahun, energi teknis keterangannya 19 gigajoule per tahun. Lalu kayu gergajian residu dengan di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan produksi 1,3 juta per tahun, energi teknis keterangannya 13 gigajoule per tahun, dengan keterangan residu pabrik sering digunakan sebagai kayu bakar oleh masyarakat lokal. Kemudian, kayu lapis dan lapisan produksi residu di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Irian Jaya, dan Maluku dengan produksi 1,5 juta per tahun dengan energi teknis 16 gigajoule per tahun, dengan keterangan residu umumnya digunakan. Lalu residu gula di wilayah Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan dengan produksi bagase 10 juta per tahun, pucuk tebu 4 juta per tahun, dan daun tebu 9,6 juta per tahun dengan energi teknis keterangan potensi 78 gigajoule per tahun. Keterangannya, ampas tebu umumnya digunakan di pabrik gula 90%, dengan penggunaan pucuk dan daun tebu perlu diteliti. Lalu, residu beras di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali atau Nusa Tenggara. Dengan produksi sekam 12 juta per tahun, lidak 2,5 juta per tahun, tangkai 2 juta per tahun, jerami 49 juta per tahun, dengan energi teknis 150 juta gigajoule per tahun. Keterangannya, tangkai dan jerami dihasilkan di lapangan dan umumnya dibakar. Di beberapa daerah digunakan untuk pakan atau bahan baku industri kertas. Sekam sering dibakar, tidak terkendali residu dihasilkan. Lalu residu kelapa di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan produksi kulit 0,4 juta per tahun, sekam 0,7 juta per tahun, dengan energi teknis 7 gigajoule per tahun. Keterangannya terdesentralisasi dengan biaya dan dibiarkan di lahan perkebunan. Sebagian besar digunakan sebagai kayu bakar untuk produksi arang, cangkang, dan serat. Lalu yang terakhir adalah residu minyak sawit di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian dengan produksi tandan 3,4 juta per tahun, serat 3,6 juta per tahun, dan cakang sawit 1,2 juta per tahun dengan energi teknis 60 juta gigajoule per tahun. Keterangannya, kelapa sawit merupakan sumber bahan bakar yang umum. Terima kasih. Lalu, untuk konsumsi daya yang digunakan untuk memasak di berbagai negara. Yang pertama adalah Brazil dengan bahan bakar LPG, juga Brazil menggunakan kayu, Kanada dengan gas, Kamerun kayu, Prancis gas, Jerman gas, Guatemala propana, Guatemala juga menggunakan dengan kayu, India minyak tanah dan kayu, Italia gas, Jepang gas, Swedia gas atau minyak tanah, Tanzania kayu, dan Amerika Serikat menggunakan dengan gas. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Di sini bisa dijelaskan potensi di industri pedesaan. Mungkin saya dan Rahul akan menjelaskannya. Di sini terlihat nomor 1, pabrik penggergajian dengan ukuran pabrik 1.000 sampai 3.000 meter kubik dengan kapasitas CHP teknologi 40 sampai 100 kilowatt. Oh ya, potensi biomasa pembangkit listrik 0,3 meter kubik limbah kayu per meter, 0,6 meter kubik limbah kayu. Dan kayu gergajian sebesar 130 kilowatt. Ya mungkin ya maaf kalau nggak jelas. Intinya untuk pabrik penggergajian akan memiliki potensi 0,6 meter kubik limbah kayu gergajian sama dengan 0,6 meter kubik sebesar 0,56 meter kubik didapat sekitar 130 kilowatt dari meter kubik tersebut. Mohon maaf kalau mutar-mutar. Mungkin nomor 2-nya Rahul bisa menjelaskannya. Untuk nomor 2, pabrik kayu lapis dengan ukuran pabrik 40.000 sampai 120.000 meter kubik per tahun per year. Kapasitas CPH teknologinya yaitu sekitar 1,5 sampai 3 meter watt ekuivalen. Terus potensi biomasa pembangkit listrik dari pabrik kayu lapis yaitu 0,8 meter kubik limbah kayu per meter kubik kayu lapis dengan 200 kWh per meter kubik kayu lapis. Kemudian pabrik gula itu ukuran pabrik 1.000 sampai 4.000 TCD dengan kapasitas CPH teknologi 3 sampai 10 meter watt ekuivalen. Terus potensi biomasa pembangkit listrik 0,3 T ampas tebu per T tebu sampai 100 kWh per T tebu 280 kg. Berikutnya yang keempat, penggilingan padi dengan ukuran pabrik kurang dari 0,7 T per jam dan lebih dari 0,7 T per jam. Dengan kapasitas CPH teknologi 30 sampai 70 kW ekuivalen dan 100 sampai 300 kW ekuivalen. Sekam potensi biomasa pembangkit listriknya sekam per T padi sampai 120 kWh per T padi. Yang terakhir pabrik kelapa sawit dengan ukuran pabrik 20 sampai 60 T TBS per jam. Kapasitas CPH teknologi 2-6 meter watt ekuivalen dengan potensi biomasa pembangkit listrik 0,2 T EFB per T TBS dan 0,2 T serat per T TBS 70 kg. Cangkang per T TBS sampai 160 kWh per T TBS. Oke, terima kasih Rahul. Mungkin untuk TCD atau sebagainya di bawah terdapat keterangannya. TCD itu nilai tebu per hari, TBS tandan buah penuh, EFB tandan buah kosong. Atau ini kepanjangan dari bahasa Inggrisnya. Oke, slide selanjutnya. Ya, analisis permintaan penawaran. Oke, Via bisa menjelaskannya. Terima kasih. Analisis permintaan penawaran. Gambar ini merupakan gambar neraca energi Indonesia tahun 2000, skenario pertumbuhan rendah 5,5% per tahun. Gambar ini menunjukkan hasil bagaimana sumber energi primer yang berbeda digunakan untuk memenuhi permintaan dari penggunaan air yang berbeda, menurut DGIEU pada tahun 1981. Ini juga menunjukkan kemungkinan substitusi silang antara sumber energi serta efisiensi masing-masing melalui jalur yang berbeda dan perangkat konversi. Gambaran pemanfaatan energi tersebut akan berubah seiring dengan perubahan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Oleh karena itu, dengan menerbitkan gambaran tersebut secara berkala, seseorang dapat menentukan strategi yang optimal untuk menentukan bauran energi terbaik bagi negara, khususnya dalam meningkatkan peran energi terbarukan seperti energi biomasa. Mungkin ada yang mau membantu menambahkan dari penjelasan gambar tersebut? Menurut saya mau menambahkan sedikit dari hidro aja. Hidronya ini bisa dilihat pada gambar. Hidronya mengarah ke kanan, yaitu dibutuhkan untuk kebutuhan energi, jasa, dan pemerintah. Jadi baik pemerintah ataupun orang yang menyediakan jasa membutuhkan energi dari hidro. Dan ini bisa dilihat panas bumi dan nuklir seperti halnya hidro dibutuhkan oleh jasa dan pemerintah. Dan juga dia dibutuhkan untuk pertambangan atau pembuatan. Dan mungkin seterusnya sama. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita sudahi presentasi kita pada hari ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang terbelit-belit, kami mohon maaf. Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.